Pernah tidak kalian melihat foto di mana subjeknya super tajam, tapi latar belakangnya jadi buram atau biasa kita bilang bokeh? Atau sebaliknya, foto pemandangan di mana semua detail dari bunga di depan kamera sampai gunung di kejauhan, semuanya terlihat jelas. Nah, rahasianya ada di satu pengaturan penting di kamera, yaitu aperture. Halo teman-teman, selamat datang di Platipedia, channel tempat kita membedah fotografi dan videografi dengan cara yang simple tapi detail. Hari ini kita akan membahas aperture secara tuntas, mulai dari cara kerjanya, hubungannya dengan pencahayaan, sampai cara memanfaatkannya buat bikin foto lebih dramatis. Kalau kamu serius mau meningkatkan skill fotografi, simak sampai habis ya. Aperture adalah bukaan di dalam lensa kamera yang bisa kita atur besar atau kecilnya. Fungsinya mirip seperti jendela rumah. Kalau jendelanya dibuka lebar, cahaya yang masuk ke dalam ruangan akan banyak. Tapi kalau jendelanya dipersempit, cahaya yang masuk jadi sedikit. Bedanya di kamera bukaan ini bisa diatur dengan sangat presisi. Aperture terbentuk dari bilah-bilah tipis yang tersusun membentuk celah berbentuk lingkaran. Ketika bilah ini bergerak, diameter celahnya berubah. Dan perubahan diameter ini langsung mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk ke sensor. Sekarang kita lihat bagaimana cara kerja aperture. Kalau aperture kecil, justru bukaan lensanya lebar sekali. Sebaliknya, kalau aperturnya besar, bukaan lensanya malah sempit. Jadi fungsi utama aperture adalah mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke kamera. Di lensa kamera, ukuran aperture biasanya ditulis dengan angka f-stop. Seperti f1,4, f2,8, f5,6, f8, dan seterusnya. Angka ini sebenarnya adalah perbandingan antara focal length atau panjang fokus lensa berbanding dengan diameter bukaan aperture. Secara matematis ditulis seperti ini ya. Angka aperture atau f-number didefinisikan N sama dengan f per D, di mana f itu adalah panjang fokus lensa atau focal length dan D diameter fisik bukaan aperture. Artinya semakin kecil angka f-nya semakin lebar bukaan lensanya dan cahaya yang masuk lebih banyak. Sebaliknya, angka f yang besar berarti bukaannya sempit dan cahaya yang masuk lebih sedikit. Kalau kita bicarakan tentang aperture, ada istilah yang pasti sering muncul yaitu stop cahaya. Istilah ini memiliki arti setiap kali kita menaikkan satu langkah angka f-stop, jumlah cahaya yang masuk ke kamera akan berkurang setengahnya. Sebaliknya, kalau kita turunkan satu stop, cahaya yang masuk akan menjadi 2 kali lipat. Konsep ini sesuai dengan inverse square law, di mana cahaya berkurang atau bertambah secara kuadrat bukan linier. Jadi satu stop bukan cuma sekedar angka, tapi faktor 2 kali lipat cahaya. Secara matematis, perbedaan satu stop bisa dihitung dengan mengalihkan atau membagi angka f-stop sebelumnya dengan akar 2 atau sekitar 1,414. Makanya urutan angka aperture kelihatan aneh. Dari f1,0 lalu ke f1,4, lalu ke f2, f2,8, f4, 5,6, dan seterusnya. Setiap langkah itu berarti cahaya yang masuk berubah 2 kali lipat. Nah, di kamera modern, pengaturan aperture tidak cuma melompat satu stop penuh. Kita bisa atur dalam langkah yang setengah stop atau bahkan sepertiga stop. Artinya, fotografer bisa mengatur cahaya dengan lebih presisi sesuai kebutuhan. Supaya lebih gampang dipahami, coba lihat tabel ini ya. Di kolom full stop, setiap langkah berarti cahaya berkurang atau bertambah 2 kali lipat. Sedangkan di half stop, perubahan cahayanya lebih halus, cuma setengah dari itu. Dan di kolom third stop atau sepertiga, langkahnya lebih kecil lagi. Bikin kita bisa atur exposure dengan lebih akurat. Tapi tenang saja, kamu tidak perlu menghitung manual setiap kali memotret. Kamera-kamera modern sudah dilengkapi dengan light meter digital yang super akurat. Jadi kamu tinggal fokus ke komposisi dan gaya fotonya. Sementara kamera membantu kita memastikan exposure tetap pas. Perubahan aperture ini efeknya tidak cuma soal terang dan gelap, tapi juga mempengaruhi yang disebut depth of field atau kedalaman bidang fokus. Depth of field adalah seberapa banyak area di dalam foto yang terlihat tajam atau fokus.
Kalau depth of field dangkal hanya subjek utama yang tajam atau fokus, sedangkan bagian depan atau bagian belakangnya menjadi blur. Kalau depth of field yang dalam, hampir semua elemen dalam frame terlihat jelas atau semua in focus. Nah, angka aperture kecil seperti f1,4 atau f2,8 berarti bukaan lensanya terbuka lebar. Cahaya masuk banyak dan sebagai konsekuensinya depth of field-nya jadi dangkal. Hasilnya foto punya latar belakang yang blur atau bokeh, sementara subjeknya benar-benar menonjol atau fokus. Teknik ini cocok banget buat foto potret, foto produk, atau situasi di mana kamu mau subjek jadi pusat perhatian. Sebaliknya, kalau pakai angka aperture besar seperti f8, f11, 16, bukaan lensanya kecil, cahaya yang masuk sedikit, dan depth of field jadi lebih dalam. Artinya, titik fokus tetap tajam dan elemen lain dari depan sampai belakang foto juga terlihat jelas atau in focus. Pengaturan ini pas banget untuk landscape, arsitektur, atau foto di mana semua detail penting ingin ditampilkan. Sekarang perhatikan contoh-contoh foto berikut. Yang satu pakai aperture lebar untuk bikin background blur, dan yang lain pakai aperture kecil supaya semua terlihat tajam. Dengan memahami konsep depth of field ini, kamu bisa lebih bebas berekspresi, memilih apakah mau foto dengan efek dramatis dan fokus sempit, atau foto dengan detail lengkap dari ujung ke ujung atau dari depan ke belakang. Pasti kalian penasaran ya, gimana sih sebenarnya aperture bisa mempengaruhi terhadap depth of field? Kenapa kalau bukaannya lebar, latar belakang blur, atau latar belakang bisa blur, tapi kalau dipersempit, semuanya terlihat tajam? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dengan pendekatan fisika optik, saya bakal bahas di video terpisah. Di sana kita akan kupas tuntas hubungan antara bukaan lensa, focal length, jarak fokus, sampai kenapa efek blur bisa terjadi secara ilmiah. Jadi, kalau mau ngerti lebih dalam dan nggak cuma hafal angka f-stop, stay tune ya, karena kita bakal bedah topik ini secara santai tapi tetap detail. Membahas depth of field itu menurut saya seru sekali ya. Soalnya bukan cuma aperture saja yang berpengaruh. Ada 3 faktor penting lainnya yang bikin foto kita kelihatan blur di belakang atau tajam semua dari depan ke belakang. Faktor yang pertama nih ya, selain tadi aperture ya, jarak kamera ke subjek. Semakin dekat kamera ke subjek, depth of field bakalan semakin tipis. Makanya di fotografi makro, fokusnya bisa setipis ujung jarum. Yang kedua, focal length atau panjang fokus lensa. Kalau pakai lensa tele atau zoom yang panjang, misalkan 200 mm dan sebagainya, depth of field akan terasa lebih dangkal dibandingkan lensa wide seperti 24 mm atau 20 mm. Meskipun setting aperture-nya sama, jadi depth of field-nya berbeda. Yang ketiga, ukuran sensor kamera. Sensor besar seperti full frame atau medium format punya circle of confusion yang lebih besar juga. Hasilnya, depth of field lebih sempit, sedangkan sensor kecil seperti APS-C atau micro four third bikin depth of field terlihat lebih lebar di setting yang sama. Jadi walaupun kita pakai aperture, focal length, dan jarak subjek yang sama, hasilnya bisa beda sekali kalau sensornya beda. Kalau digabung keempat faktor ini, aperture, jarak ke subjek, panjang fokus lensa, dan ukuran sensor, jadi alat kreatif luar biasa buat fotografer. Kita bisa bikin foto dengan latar belakang yang dreamy dan blur, atau bikin semuanya tajam seperti mata elang. Dan itulah serunya main dengan depth of field. Bukan cuma soal teknis, tapi ini soal cerita yang mau kita sampaikan lewat foto. Aperture itu bukan cuma soal terang atau gelapnya foto, tapi salah satu alat kreatif paling penting di fotografi. Dengan menguasai aperture, kita bisa mengarahkan mata orang untuk melihat foto kita. Mau bikin subjek kelihatan menonjol dengan latar belakang blur? Bisa. Mau bikin pemandangan tajam dari ujung depan sampai ke belakang ikut tajam juga? Tentu bisa. Karena pada akhirnya, fotografi itu soal bercerita. Dan aperture adalah salah satu kata yang paling kuat dalam bahasa visual itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Om Hans. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Jangan lupa terus belajar,
terus berkarya dan nikmati setiap momen di balik kamera. Wassalam.